Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahis samiil alim minasyaitonir rajim. Ashabul jannati yawma idzin khairum mustaqarran wa ahsanu maqila. Wa jaa'a fil hadits alladhi rawahu Imam Abu Nuaim bisanadi an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kilu fa inna asyaitana la taqil. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulunal karim wa nahnu ala dhalika insyaallahu minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji kehadirat Allah Jalla Jalaluh. Hari ini kita sudah mau menghabiskan separuh yang pertama dari bulan Ramadan tahun ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita yang kurang-kurangnya disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sembari kita tetap munajat kepada Allah agar kita semua dimudahkan oleh Allah untuk beribadah di separuh yang berikutnya. Pada akhirnya kita pun minta dengan Allah ditakdirkan dan diizinkan termasuk di antara golongan hamba-hambanya yang bertakwa. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah, boleh jadi di antara aktivitas yang kita lakukan di bulan Ramadan atau juga di luar bulan Ramadan di waktu siang adalah tidur. Kita menyebutnya tidur siang, tidur di waktu siang. Apalagi di bulan Ramadan, kita dikenalkan, paling tidak didengarkan sebuah hadis, naumus shaimi ibadah wa sumtuhu tasbih wa du'auhu mustajab wa amaluhu mudha'af. Tidurnya orang berpuasa ibadah, diamnya tasbih, doanya mustajab, amalnya dilipat kali gandakan. Terlepas dari perdebatan ulama bahwa hadis ini bukan hadis yang sahih, bahkan sebahagian mengatakan hadis ini dhaif, dan sebahagian yang lain bahkan mengatakan hadis palsu yang tidak bisa disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja makna dari hadis ini boleh jadi bisa diterima. Tidurnya orang berpuasa, tentu ini yang dimaksud adalah tidur di waktu siang adalah ibadah. Ketika mana tidur itu justru menghindarkan orang dari perbuatan yang melalaikan. Apalagi kalau dengan tidur itu menghindarkan dia dari perkara yang diharamkan atau perkara yang mengundang batalnya pahala puasa. Menarik sekali kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah. Ternyata syariat kita justru ada riwayat yang sahih menjelaskan tentang waktu di tidur siang ini. Dalam Al-Quran kita akan lihat terlebih dahulu ketika Allah mengatakan di dalam surah Al-Furqan, A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Ashabul jannati yawma idzin khairum mustaqarran wa ahsanu maqila. Pada hari itu penduduk surga mendapatkan sebaik-baik tempat, yaitu surga, dan seindah-indah tempat untuk qailulah. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah, tidur siang atau dalam bahasa yang lain sunnah qailulah. Apa yang dimaksudkan qailulah ini? Al-qailulatu 'inda al-'arab, kata ulama, al-istirahatu nisfan nahari idza ishtadda al-har, yaitu istirahatnya orang di waktu siang pada saat panas sedang memuncak. Wa illam yakun ma'a zalika naum, walaupun istirahat itu tidak disertai dengan tidur. Karena tadi kita tahu ketika Allah menyebutkan dalam Quran surah Al-Furqan, wa ahsanu makila, sebaik-baik tempat untuk qailulah adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Wa dalil ala zalik annal jannata la nauma fiha. Jadi walaupun tak disertai dengan tidur disebut dengan qailulah.
Karena penduduk surga tidak pernah tidur. Tapi kaitan dengan kehidupan kita di dunia, qailulah adalah istirahat di waktu siangnya, baik tidur ataupun tidak. Dan ternyata sunnah qailulah ini dalam hadis yang disampaikan oleh seorang sahabat Anas bin Malik justru dipinta oleh Nabi SAW, dan hadisnya disahihkan oleh banyak ulama. Apa kata Nabi SAW? Kilu, qailulah lah kalian, tidur sianglah kalian, fa inna syayatina la taqil, karena sesungguhnya syaitan itu tidak tidur siang. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sunnah ini yang boleh jadi terlupakan, paling tidak penyebutan istilah sunnah qailulahnya. Lalu kapan waktu yang dibenarkan untuk qailulah ini? Sebagian mengatakan ba'da zawal, setelah matahari condong, setelah salat zuhur. Ada lagi yang mengatakan bahwa sunnah qailulah ini adalah sebelum waktu zuhurnya. Paling tidak kita tahu sebagaimana yang dipahami oleh orang Arab, al-qailulatu al-istirahatu nisban nahar idza ishtadda al-har. Ketika waktu siang, boleh jadi mulai, kalau konversi waktu hari ini mulai pukul 11 sampai pukul 2 siang dan sebagainya, itu adalah waktu di mana panas sedang memuncak. Maka kita yang mampu untuk melakukan sunnah yang satu ini, boleh kita untuk melakukannya. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah, lalu kenapa ada sunnah yang ini? Tentu ada hikmah dan faidahnya. Sebagian ulama mengatakan bahkan dengan qailulah bisa membantu orang agar mudah bangun pada malamnya untuk bertahajud. Syekh Abdul Samad Al-Falimbani juga menyebutkan perkara itu dalam kitab Hidayatus Salikinnya. Ketika membahas tentang qailulah, di antara faidahnya adalah untuk mudahnya orang nanti bangun di waktu malam. Kalau ulama mengatakan ya sunnu lil mutahajjid al-qailulah, sunnah untuk orang yang pengen bertahajud untuk qailulah. Fa innahu bimanzilatis sahur lis-shaim. Kedudukannya bahkan qailulah ini bagi tahajud seperti mana sahurnya untuk orang yang berpuasa. Karena itu kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah, sunnah ini tentu tidak semua kita bisa melakukannya, tergantung dengan keadaan, profesi dan sebagainya. Tapi paling tidak ada waktu di waktu siang untuk kita berehat sejenak. Kalau tidak bisa untuk tidur, mungkin dengan relaksasi, dengan melenturkan kembali urat-urat syaraf kita, agar kita kembali fresh, agar kita kemudian menjadi segar. Dan bagi orang yang berniat betul untuk qailulah, mudah-mudahan membantunya agar bisa bangun pada malamnya untuk qiyam dan tahajud, mempersembahkan ibadah sunnah yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah, inilah sunnah qailulah, sunnah tidur siang. Dan tidur siang ini dilakukan di bulan Ramadan, insya Allah satu sunnah Rasulullah SAW. Yang kedua, kalaulah dengan tidur itu tidak melalaikan kita dari perkara yang wajib, tidak berusaha menghindarkan dari perkara yang sunnah, dan juga menghindarkan kita dari perkara yang haram, insya Allah tidur itu pun menjadi ibadah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.